Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita ambil waktu sejenak ya. Kita mau siapkan hati buat Tuhan. Kita mau bertahan dalam kesadaran selama 1 jam aja. Seperti Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup bersama-sama dengan aku 1 jam saja? Mari kita menghargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita menghargai kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sesi ini miliknya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhanlah yang berdaulat penuh atas sesi ini. Mari kita responi. Ini waktu yang terbaik bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan bergantung kepada saya, kepada para pembicara. Tapi pertemuan demi pertemuan secara pribadi adalah milik Bapak Ibu masing-masing. Tugas kami hanya mengarahkan. Tapi untuk mendapatkan adalah keputusan Bapak Ibu pribadi, tiap pribadi. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita semua pencerahan pada pagi hari ini, agar kita semua mengerti setiap rancangan dalam kehidupan kita, agar hikmat-Nya mengajar kita pada pagi hari ini. Seperti yang Maria ambil daripada apa yang diambil Marta, saudara perempuannya. Ketika Marta berkata kepada Tuhan, "Guru, suruhlah saudaraku untuk membantu aku." Tapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, yakni duduk diam di bawah kakiku." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang Yesus maksudkan bukan orang yang berdiam di dalam rumah ibadah, mengikuti ibadah sepanjang hari tanpa melakukan pekerjaan apa-apa. Alkitab pun menulis, jika kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan. Suatu gambaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita mengambil porsi di dalam rumah ibadah, mengambil porsi dalam sebuah kegiatan ibadah sepanjang hari, itu menyukakan hati Tuhan. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu yang dijumpainya di tepi
sumur Yakub. Sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Karena Allah itu roh. Jadi urusan penyembahan adalah urusan pribadi tiap pribadi kepada Tuhan. Penyembahan adalah sebuah ekspresi. Penyembahan adalah wujud kecintaan kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, biarkan hatimu bergejolak dan rohmu memuji-muji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Ya Tuhan, biarlah hamba-Mu yang paling hina ini memohon kepadamu agar Engkau menjauhkan kami dan keluarga kami dari setiap permainan roh-roh maut, agar panjang usia kami, agar kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, agar kami dapat bersama-sama menaikkan mezbah keluarga di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, bila hati kami bersorak-sorai, bila hati kami memuji-muji Tuhan sepanjang umur usia kami, Tuhan, bila kami membawa korban persembahan kami pada pagi hari ini, yaitu korban bakaran, yakni daging, kedagingan kami yang baunya harum di hadapan-Mu, Tuhan, yang kami sembah dan yang kami percaya, bila hati kami memuji-muji Engkau karena kebesaran nama-Mu Tuhan, bila jiwa kami bersorak-sorai karena Engkau yang telah menebus kami dari kebinasaan. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, bila jiwa kami memuji Tuhan sepanjang hari ini, dan bila jiwa kami mengingat-ingat kebaikan-Mu, karena Engkaulah yang telah mengampuni segala pelanggaran kami, karena Engkaulah yang telah menebus kehidupan kami sehingga kami lepas dari kebinasaan, karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Karena Engkaulah Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami, sehingga hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan ucapan syukur ada di dalam mulut kami, sehingga kekuatan kami pun dapat diperbaharuinya. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami percaya bahwa kami telah ditebus dari segala dosa oleh tindakan radikal Yesus Kristus untuk turun ke bumi, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati di kayu salib untuk menebus kami. Kami bersyukur ya Tuhan, darah-Mu terpecah bagi kami, tubuh-Mu terkoyak bagi kami, sehingga kami yang mati, sehingga kami yang hina ini dapat dipulihkan, kami dapat dihidupkan, dan kami dapat mendekat kepada Bapa kami di surga. Kami dapat memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami dapat bersorak-sorai oleh karena keajaiban nama-Mu yang besar Tuhan. Ya Tuhan Allah kami percaya hidup kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hidup kami juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menerima mahkota oleh cinta kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, mengawali setiap permohonan-permohonan kami
mengawali sesi pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami imani, apa yang kami aminkan dalam perkataan-perkataan ini sudah kami terima. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dari dalam hati kita, dengan mulut kita. Mari kita muliakan namanya. Mari sembah Tuhan. Jangan berdiam diri. Buka mulutmu, puji Tuhan, muliakan Tuhan dengan caramu, dengan kalimatmu. Puji Tuhan, sembah Dia, tinggikan namanya, tinggikan namanya, agungkan namanya. Sembahlah Dia di gunung kudusnya. Sembah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Adonai, karena Engkau kudus. Mari Bapak Ibu, kuduskan namanya. Katakan kudus di depannya. Kudus, 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 kudus. Engkau Tuhan yang kudus. Adonai, Elohim, Sevaot. Katakan kudus, katakan kudus. Dia yang kudus, Dia yang layak. Katakan Asyeh, Haayah, Feove, Feavo. Karena Dia yang kudus, Dia yang layak ditinggikan. Katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Asyeh, Haayah, Feove, Feavo. Allahku, Allahku, Tuhan semesta alam. Sebab Engkau yang telah ada, Engkau yang ada, dan Engkau yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah iman kita kepada Kristus melompat memuji-puji Tuhan pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Karena Tuhan inginkan kita untuk hidup di dalam iman kepada Kristus. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena itulah Abraham disebut bapa orang beriman, karena ia melakukan untuk hal yang tidak ia ketahui. Ia melakukan tanpa dasar iman. Ia melakukan karena ia tahu ia harus melakukan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang terkasih, iman adalah tanggapan atau respon seseorang akan suatu perkataan atau berita. Itu tertulis dalam kitab Roma 4 ayat 3. Iman adalah pondasi atau dasar, barang bukti dari kondisi atau situasi baru yang sedang diharap-harapkan. Iman adalah tanggapan atau respon seseorang akan perkataan Allah. Kita sering kali mendengar sola fide,
sola gratia. Sebab manusia dibenarkan dan diselamatkan hanya karena iman dan karena kasih karunia saja, bukan karena usaha manusia. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Di atas segalanya itu, yang terutama adalah kasih. Sebab kasih menutupi segala pelanggaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita datang ke hadapan Tuhan karena takut akan Tuhan, karena takut supaya Tuhan tidak menghukum kita, atau kita memberi persembahan agar Tuhan memberi kita yang terbaik, kita mengembalikan persepuluhan agar Tuhan tidak menghukum kita. Cara-cara demikian adalah cara-cara Taurat yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi apabila kita datang membawa persembahan, bila itu meluap dari hati kita, apabila kita datang kepada Tuhan bukan karena takut, tapi karena kita mencintai Tuhan, itu adalah kebenaran. Karena kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah kasih. Bila kita mampu melihat kesalahan saudara kita, kita tidak hidup di dalam kasih. Jika kita merasa sudah benar di depan Tuhan, seperti orang Farisi, ia berdoa kepada Tuhan, ia bersyukur kepada Tuhan, karena ia tidak seperti orang di sebelahnya, yakni orang berdosa. Dengan demikian, Tuhan tidak menyukai orang Farisi tersebut, karena ia sudah merasa benar dan dia merasa sudah dapat menghakimi orang lain. Rendahkan hatimu di depan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapak Ibu ada saat ini bukan karena usaha, tapi karena iman. Mungkin kita pernah berpikir, kenapa hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat lebih sering terjadi daripada hal-hal yang baik, bukan? Karena ketakutan merupakan iman juga, tetapi iman yang negatif. Tuhan inginkan kita beriman kepada Tuhan, sehingga kita memiliki iman yang positif. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada pagi hari ini, saya ingin Bapak Ibu, kita semua memperkatakan pengakuan iman. Karena pengakuan iman itu baik, setiap hari diperkatakan agar iman Bapak Ibu terangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan
dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, satu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Saya telah diterima. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Engkau, Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Engkau, Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku telah menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Saya telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian,
sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi. Dengan tangan kanan-Mu, oleh kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kaki-Mu Tuhan, aku berada. Di bawah kakiku, menatang tangan-Mu Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan, mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih Allah. Sekarang ini hatiku telah Engkau penuhi oleh sukacita-Mu Tuhan. Sekarang juga hatiku telah Engkau penuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan. Sekarang ini juga saya telah Engkau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Tuhan, sekarang ini saya telah Engkau penuhi oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, sekarang ini saya mengakui sekarang ini bahwa saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di depan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya pada pagi hari ini. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari sembah Dia. Mari mengucap syukur, sebab pengakuan kita yang baru saja kita perkatakan telah naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan.
Karena apa yang kita perkatakan Bapak Ibu berlandaskan firman Tuhan. Bukan iman yang membabi buta, bukan iman yang kosong, tapi semua berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memiliki pandangan terhadap sesuatu yang kita yakini, itu tidak membuat orang lain mengenal pribadinya secara utuh. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhanlah Roh Kudus yang mengerjakannya. Abraham adalah salah satu orang teladan iman. Abraham mengajarkan kita untuk beriman walau tidak melihat. Bahkan ia tidak mendapatkannya hingga ia mati. Iman terhadap Kristus bukan berdasarkan apa yang Yesus ajarkan saja, tetapi juga kepada apa yang Yesus telah lakukan. Karena hidup kita, identitas kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata kita, bukan berdasarkan apa yang dunia katakan tentang kita, tetapi semua bergantung apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rancangkan, dan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Karena Yesuslah kita memperoleh iman kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaannya yang nyata. Tuhan inginkan kita tetap dengan teguh dan tekun berpegang pada janjinya, tinggal di dalamnya dan bermegah dalam pengharapan. Jangan menyimpang dari jalannya, jangan murtad lagi, karena hal ini tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Tanpa mendengar dan memperkatakan, maka firman iman tidak akan bertumbuh. Itulah sebabnya saya selalu mengajak Bapak Ibu untuk beriman, untuk memperkatakan firman, agar iman yang di dalam Bapak Ibu dapat bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita tahu bahwa Tuhan itu dalam bentuk pribadi yang menggambarkan kitab suci dan menceritakan cerita-cerita orang tua kita. Tapi lebih dari itu, Tuhan inginkan kita mengenal pribadinya secara utuh. Mungkin selama ini kita mengenal Tuhan dari para pengkhotbah-pengkhotbah, penginjil-penginjil, mentor-mentor rohani, saudara-saudara rohani. Tapi Tuhan menginginkan kita mengenal pribadinya secara pribadi, secara utuh. Untuk itulah, mari sembah Dia dengan mulutmu, dengan hatimu. Serukan namanya. Dapatkanlah rema dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan, yakni ketika kita membaca firman, maka Roh Yesus yang ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya mengalami perjumpaan dengan Roh Kristus yang ada di dalam Alkitab, yakni firman. Tuhan Yesus adalah Logos, yakni firman yang menjadi daging,
Logos menumbuhkan pengetahuan kita tentang Tuhan dan jalan-jalannya, tetapi Rema yang membangkitkan iman Bapak, Ibu, dan saya. Karena ada tertulis, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada amin Bapak Ibu. Karena Tuhan inginkan kalimat demi kalimat, perkataan yang keluar dari mulut kita mari kita hargai keberadaan Tuhan. Kita hargai kedaulatan Tuhan pada pagi hari ini. Kitab 1 Tesalonika 3 ayat 9 berkata, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. 1 Korintus 14 ayat 16 pun menulis, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Roma 10 ayat 17 pun berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana timbul iman jika telinga kita tidak mendengar apa yang dikatakan oleh mulut kita? Bagaimana mulut kita dapat memperkatakan firman jika mata kita tidak melihatnya? Bagaimana mata kita dapat melihat jika tidak adanya keputusan untuk memulai membaca firman yang dibukukan? Bagaimana timbulnya keputusan bila Bapak, Ibu, dan saya tidak memberikan diri dipakai sebagai bejana Allah, mendemonstrasikan keberadaannya di bumi ini? Wahyu 4 ayat 9 pun berkata, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Tuhan Yesuslah yang mengarang, menyusun, membuat desain kerangka iman kita. Namun Ia juga yang membuat kita mampu memenuhi rancangan iman itu. Ia yang menentukan bagaimana iman yang sebenarnya itu harus kita kerjakan. Namun dengan perantaraan Roh Kudus-Nya, Tuhan Yesus menolong kita hingga mampu melakukannya. Kerangka iman itu ditutup dengan daging, yakni perbuatan iman dengan pertolongan Roh Kudus.
Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sedang duduk di sebelah kanan tata Allah. Mari kita mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, karena Dia yang telah menyediakan menggantikannya. Dia yang sedang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita ikut jalan Kristus, kita berjalan melalui karpet merah, bertaburkan melati atau bunga yang indah. Kita jangan mengharapkan ketika kita ikut jalan Tuhan, kita mendapatkan ketenaran, mendapatkan kehormatan dari manusia, mendapatkan kesetiaan dari sesama. Karena sesungguhnya ikut Tuhan adalah kita berjalan pada karpet merah, bertaburkan pecahan kaca, yang ketika kita melangkah merasa sakit oleh karena pengkhianatan, kehinaan. Bahkan oleh karena saudara-saudara palsu. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita terus berjalan, kita terus mengasihi, karena segala keindahan, segala kenyamanan akan kita tinggalkan di dunia ini. Marilah kita pikirkan perkara yang di atas, di mana tidak ada pencuri yang dapat mengambilnya dari kita. Harta terbesar yang Tuhan berikan kepada kita sebelum Ia terangkat ke surga adalah damai sejahtera dan Roh Kudus sebagai jaminannya. Mari kita renungkan berapa banyak orang yang berkelimpahan harta, tapi tidak sedikit dari mereka yang tidak mendapatkan damai sejahtera.
kita bisa lihat pengayuh becak di pinggir jalan. Ia hidup dengan keterbatasannya, dan ia dapat menikmati tidurnya dengan begitu nyenyak. Ia menikmati hidupnya. Ia mengayuh kemanapun ia mau. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Ketika kita kanak-kanak, kita berkata-kata seperti kanak-kanak, kita berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang kita dewasa, kita menanggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari sebuah identitas kita sebagai warga negara kerajaan Allah, kita seharusnya sudah memahami bahwa membawa kebenaran salib adalah kebodohan bagi dunia. Tetapi sebagai lambang kemenangan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan kelak. Dengan mempercayai Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam kitab suci, ada jaminan pasti bahwa hasilnya adalah timbulnya mata air yang hidup di dalam diri orang percaya, yakni air hidup yang mengalir. Itulah sebabnya orang-orang di sekitar kita akan mencari kita, karena mereka sadar ada aliran air hidup yang mengalir dari dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teruslah berdoa. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di depan Tuhan. Kita adalah sampah, dan Tuhan mengubahnya menjadi begitu mulia. Dan Tuhan yang berkorban, yang mengubah kita menjadi mulia, ingin berjumpa dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ketika kita hanya berfokus pada apa yang akan kita dapatkan dari sesi ini, betapa tamaknya kita. Tapi milikilah hati. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini? Karena seringkali kita datang kepada Tuhan dengan agenda-agenda kita, dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Mari kita tanggalkan cara hidup yang lama. Mari kita datang ke Tuhan karena agenda-agendanya,
Karena keperluan-keperluannya, keperluan surga, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku, perbuatlah sesuai rancangan-Mu. Aku berikan otoritas Tuhan 100% agar Engkau dapat berekspresi melalui hidupku. Datang ke Tuhan setiap kalinya hanya untuk kepentingan surga, bukan untuk kepentingan dagingmu. Sebab Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bila air hidup yang Tuhan berikan pada pagi hari ini membawa kita kepada kesadaran, dan air itu terus mengalir, membawa hidup. Saya teringat sebuah kejadian. Ketika saya kecil dulu, saya datang kepada orang tua. Ketika saya membutuhkan uang, membutuhkan sesuatu, saya datang kepada orang tua. Dan orang tua dengan ikhlas memberikannya kepada saya. Kita pun demikian, bukan? Ketika anak kita datang kepada kita dan memerlukan bantuan kita, maka kita akan memberikannya dengan cuma-cuma. Tetapi jika anak kita datang kepada kita bukan karena apa yang ia butuhkan, tapi karena ia mengasihi kita, ia sayang pada kita, ia ingin dekat dengan kita, maka hati kita sebagai orang tua akan senang juga, bukan? Demikian Bapa kita di surga. Datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa dengan kepentingan surga. Mari milikilah hati seperti itu. Tanggalkan hati manusia lama, hati yang egois. Karena Allah mengasihi Bapak Ibu lebih daripada apapun. Ia rela memberikan anaknya yang tunggal. Untuk melakukan hal yang radikal. Ia mati. Agar Bapak, Ibu, dan saya dapat mendekat kepada Bapa. Sungguh keterlaluan bagi kita jika Ia yang mati untuk kita, ingin bertemu dengan kita, tapi kita enggan bertemu dengannya. Kita memilih untuk membawa proposal kehidupan kita
Bahkan kita berpuasa untuk kepentingan diri kita. Kita mudah sekali berpuasa untuk hal-hal yang kita inginkan. Tapi sulit sekali berpuasa untuk hal-hal yang Tuhan inginkan. Biarlah perenungan kita pada pagi hari ini dapat menyadarkan kita, membangkitkan roh yang ada dalam kita. Terpujilah Tuhan Allah kita. Ucapkan syukur melalui lidah dan bibir Bapak Ibu di dalam kasih. Serukan namanya, tinggikan Dia. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, penyertaan surgawi, hubungan yang manis dan intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Pada hari ini berjalanlah dalam kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin.